Artinya apa? Bahwa setiap tahun ini viral banget, setiap tahun 2 juta muslim murtad dibaptis. Haleluya. Ini viral nih Ustaz. Ini viral. Ustaz pernah baca? Saya kaget begitu dengar ini, saya kaget sekali. Jadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun, menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan dan memang faktanya ya kita lihat. Haleluya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita diberikan sebuah kabar gembira oleh Ustadz Kainama dan salah satu Ustadz yang dicuplikan tadi teman-teman, bahwa di Indonesia terjadi yang namanya hujan pertobatan ya. Banyak umat muslim yang kemudian pindah ke agama Kristen. Wow, ada apa? Kok bisa terjadi? Bahkan Ustadz Kainama sampai kaget. Dan saya rasa beliau bisa depresi dengan ini. Karena selama ini beliau terus mencari cara untuk menjatuhkan ajaran Kristen. Menghina Tuhan Yesus. Menghina Tritunggal ya, yang dipercayai oleh orang Kristen ya. Dan juga menghina Alkitab yang katanya palsu. Sudah dibolak-balik, sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Teman-teman, justru dari penghinaan-penghinaan mereka ya, dan bukan hanya Kainama, juga ada Somad ya, ada Nandar, ada Irene Handono, dan ada beberapa ustadz-ustadz yang lain, ustazah yang lain yang mengaku-ngaku mu'alaf, mengaku dari biarawati, mengaku dari pastor lah ya, banyak sekali yang memberikan kebohongan-kebohongan dan akhirnya itu berakibat fatal. Justru orang Islam tidak mendapatkan pengajaran yang sesungguhnya daripada para ustadz. Yang mereka terima adalah bagaimana menjelekan kekristenan ya. Mereka dididik untuk membenci Kristen, tak boleh bergaul dengan Kristen, tak boleh mengidolakan orang Kristen ya. Ini yang diajarkan kepada mereka. Sehingga mungkin banyak umat yang berpikir waras dan akhirnya apa? Mereka memilih untuk meninggalkan Islam. Teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Indonesia negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ya. Catatan dari Departemen Agama dan BPS, Indonesia sebentar belum masuk ke sana. Indonesia ini dunia 1,8 miliar ya. Ya Ustaz ya. 1,8 miliar ya. Muslim ya. Ya, dari seluruh populasi dunia ya. Muslim di dunia 1,8 miliar ya Ustaz ya. Indonesia 84% dari 240 juta ya. 240 juta, 84%. Ini tahun sekarang. 10 tahun yang lalu 1998 itu masih, maaf ya Ustaz ya jangan marah, 89% dari populasi saat itu, dari populasi 1998. Lalu turun lagi 10 tahun lagi, maaf jangan marah, 1988 itu kita masih 90%. Di bawah 1978 kita masih 93%.
populasi umat Islam. Ini data valid ya. Saya nggak tahu sekarang udah berubah apa nggak, saya nggak tahu. Nah, di sini terjadi turunnya jauh gitu, dari 93, 90, 89, 84. Bahkan sekarang ada yang bilang sisa 80%. Ya Ustadz ya, kalau kita sering ngobrol sama Kiai Teuku Zulkarnain, dia kan punya data yang lebih detail lagi, lebih spesifik. Nah, pada jenjang ini, pada jenjang 84-80% dari seluruh populasi rakyat Indonesia yang plural, yang berbaca-baca, maka timbul satu ide untuk mendistorsi one faith, one direction. Iman Islam didistorsi di Indonesia, percaya nggak? Keluar satu statement dari Departemen Agama bahwa setiap tahun ini distorsi. Jangan dibuat benar, ini distorsi saja. Distorsinya apa? Bahwa setiap tahun ini viral banget, setiap tahun 2 juta Muslim murtad. Hancur berantakan kita sendiri, bukan orang lain. Bukan penistaan dari kaum kafir. Kita yang bikin hancur Islam kita sendiri. Kita yang hancurin. Nabi yang bilang begitu. Mereka nggak mampu hancurin Islam kita kalau bukan lewat tangan-tangan kita sendiri. Dibaptis. Haleluya. Ini viral nih Ustaz. Ini viral. Ustaz pernah baca? Saya kaget begitu dengar ini, saya kaget sekali. Ini distorsi yang kuat terhadap one faith, one direction yang ada di Republik ini. Didistorsi, kita diganggu terus, difitnah terus, diganggu terus. Keimanan yang satu itu. 2 juta orang bayangin murtad setiap tahun di Indonesia. Bayangin murtad setiap tahun di Indonesia 2 juta 1 tahun. Wow, luar biasa. Haleluya. Diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun selama tahun 2015 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar ya, luar biasa angka ini, besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat terjadi perubahan, jumlah populasi Islamnya meningkat, tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah, makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Yang terjadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah, berikutnya nomor 3-nya terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491.000 Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya Kabupaten Bandung 352.000, dan berikutnya lagi terjadi di Kota Bekasi 373.000 orang, dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi setidaknya ada 6 kota
yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama, Kabupaten Bogor. Kedua, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bekasi. Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya, bila kita lihat. Haleluya. Masa kejayaan Islam pernah mencapai rekor angka mendekati 95%, kemudian turun ke 90%, lalu turun ke 88%, dan sekarang menjadi 82%. Itu artinya jumlah penduduk Islam di Indonesia menurun selama 10 tahun ini secara persentase. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia tercatat diklasifikasikan mencapai 270.626.000 jiwa. Nah, teman-teman sekalian, itulah video pemberitahuan dan kabar gembira ya bagi orang-orang Kristen. Ternyata di balik penghinaan, di balik fitnah dan juga ya diskriminasi terhadap orang-orang Kristen di Indonesia, itu membuahi hasil yang mengkagetkan ya kedua ustadz tadi. Ternyata banyak orang masuk ke agama Kristen. Ini sangat luar biasa teman-teman sekalian. Mari kita tetap semangat untuk menebarkan tentang Injil, menyampaikan firman Tuhan, dan juga menjelaskan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Makanya sangat bergunalah apologet Kristen. Jadi mari dukung semua channel-channel Kristen yang ada, termasuk channel TV Laskar Kristus ini. Mari tetap dukung teman-teman sekalian. Biarlah firman Tuhan tetap disampaikan ke media sosial ini, khususnya YouTube, agar banyak orang yang mendengarkan tentang kabar baik dan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.